Perkenalkan, nama saya Jenianti Puspitasari dari kelas B3 Farmasi, NIM F2 018 01135. Di sini saya akan mempresentasikan pada materi kedua mengenai hubungan struktur aktivitas obat. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA bagian penting rancangan obat dalam usaha mendapatkan obat baru dengan pertama, aktivitas lebih besar, lebih selektif, toksisitas atau efek samping lebih rendah, kenyamanan yang lebih besar, lebih ekonomis atau faktor coba-coba ditekan sekecil mungkin. Pertama, sifat fisika kimia dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat karena dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan proses interaksi atau OR. Sifat fisika kimia tersebut adalah ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan tegangan permukaan. Ionisasi dan aktivitas biologis, di mana ionisasi berhubungan dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi OR. Untuk menimbulkan aktivitas biologis, pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif dalam bentuk ionnya. Obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi, di mana sebagai untuk obat yang bersifat asam atau basa lemah, bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologisnya. Contohnya fenobarbital, turunan asam barbiturat yang bersifat asam lemah. Bentuk tidak terionisasi dapat menembus sawar darah otak dan menimbulkan efek penekanan fungsinya sistem saraf pusat dan pernapasan. Hubungan antara pKa dengan friksi obat terionisasi dari obat yang bersifat asam dan basa lemah dinyatakan melalui persamaan Henderson. Perubahan pH dapat berpengaruh terhadap sifat kelarutan dan koefisien partisipasi obat. Pada obat yang bersifat asam lemah, dengan meningkatnya pH, sifat ionisasi bertambah besar, bentuk terionisasi bertambah kecil, sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis semakin kecil. Akhirnya, kemungkinan obat untuk berinteraksi dengan reseptor semakin rendah dan aktivitasnya biologisnya semakin menurun. Pada obat yang bersifat basa, dengan meningkatnya pH, sifat ionisasi bertambah kecil. Bentuk tak terionisasinya semakin besar, sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis bertambah besar. Akhirnya kemungkinan obat untuk berinteraksi dengan reseptor bertambah besar dan aktivitas biologisnya semakin meningkat. Obat yang aktif dalam bentuk ion. Beberapa senyawa obat menunjukkan aktivitas biologis yang semakin meningkat bila sederajat ionisasinya meningkat. Seperti diketahui, dalam bentuk ion senyawa obat umumnya sulit menembus membran biologisnya, sehingga diduga senyawa obat dengan tipe ini memberikan efek biologisnya di luar sel. Pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Ketat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam, membentuk suatu struktur cincin. Contohnya, gugus yang dapat membentuk kelat, gugus amin, primer, sekunder, dan tersier. Ligan adalah senyawa yang dapat membentuk struktur
cincin dengan logam karena mengandung atom yang bersifat elektron donor seperti NSO. Struktur cincin yang umumnya terdapat dan cukup stabil adalah cincin dengan jumlah 5 dan 6. Contoh ligan dalam sistem biologis. Pertama, asam amino, glisin, sistein, histamin, dan glutamat. Kedua, vitamin, riboflavin, dan asam folat. Ketiga, basa purin. Keempat, asam trikarboksilat atau asam laktat dan asam sitrat. Rational drug design memastikan hubungan struktur antara aktivitas biologis dan struktur sel. Dasar interaksi obat target adalah molekuler, tarik-menarik spesifik antara gugus kimia dalam target biologis atau biasanya protein besar dengan obat atau biasanya molekul kecil. Terus rasional dimulai dengan merancang senyawa yang memenuhi persyaratan spesifik. Senyawa kemudian disintesis dan diuji. Persyaratan spesifik diperoleh dari dua sumber. Pertama, struktur 3 dimensi, target biologis atau reseptor. Terus kedua, struktur molekul kecil yang sudah terbukti aktif. Itulah dari materi kedua mengenai hubungan struktur aktivitas obat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.